Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa para sahabat? Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kemurnian Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ketinggian Islam. Bagi siapapun yang mau menghancurkan Islam, yang hendak menghinakan Islam para sahabat, itu semua tidak akan mampu para sahabat, tidak akan mampu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru mampir, silahkan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video yang saya upload berikutnya. Baik sahabat, di konten kali ini saya akan membawakan sebuah video seorang murtadin yang mana si murtadin ini di dalam videonya memberikan kesaksian. Kalau menurut saya, kesaksian si murtadin ini adalah kesaksian palsu para sahabat. Fitnah. Kenapa demikian? Karena ketika dia memberikan kesaksian, di situ dia mencoba membaca ayat suci Al-Quran yang padahal bacaannya itu hancur para sahabat. Tidak benar sama sekali. Baik, langsung saja tanpa lama-lama kita simak dulu kesaksiannya berikut ini. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana. Dan latar belakang saya adalah muslim yang fanatik. Dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah. Namun kami itu istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Baik sahabat, itu tadi pengakuannya bahwa dia adalah orang Madura yang menimbah ilmu di pondok pesantren, bahkan tidak tanggung para sahabat, dia menghabiskan waktu untuk menimbah ilmu di pondok pesantren selama 7 tahun para sahabat. Dan selama 7 tahun itu, ketika dia di pondok pesantren, dia sempat menjadi pengurus pesantren atau menjadi ustadz di pondok pesantren tersebut para sahabat. Lalu benarkah demikian bahwa dia adalah seorang ustadz, bahwa dia adalah seorang santri senior? Mari kita buktikan dari cara dia membaca ayat suci Al-Quran para sahabat. Mari saksikan dulu bagaimana dia membaca ayat suci Al-Quran. Oke, Pak, bisa ini tolong bacakan 1-2 ayat Al-Quran supaya untuk
kepada teman-teman yang menonton kita supaya tidak ada istilahnya tidak ada curiga nanti dikira kita ini menghadirkan orang Oh, siap, Kristen. siap, Pak. Ya, silakan Pak baca satu Siap, Pak. dua ayat Al-Qur'an. Ya, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Pak Apa, MD. apa masih perlu yang lebih panjang, Pak? Ya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni ya, jadi tidak ada Oh, iya, Pak. direkayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, Ya, Pak. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Sudah, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Oke Pak. Nah, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dari seorang santri senior di Madura, para sahabat. Tentunya para sahabat semua bisa menilai sendiri, bisa menilai masing-masing. Apakah benar seorang santri, seorang ustadz membaca ayat suci Al-Quran seperti itu? Tentu tidak para sahabat. Membaca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menurut saya, bukan hanya santri, bukan hanya ustadz, bahkan masyarakat biasa saja, kalau memang dia backgroundnya adalah seorang muslimah, tentu ayat ini, surat ini sudah menjadi makanan sehari-hari para sahabat. Tidak mungkin seorang muslim, apalagi bertitel santri atau pernah jadi ustadz, membaca surat Al-Baqarah ayat pertama sampai sekian, itu sampai belepotan seperti itu, bahkan sampai salah para sahabat, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian di situ dia membaca ayat kursi para sahabat. Nah, ayat kursi bagi kita orang Islam, janganpun orang tua, orang dewasa, anak kecil sekalipun, ayat kursi itu sudah menjadi makanan sehari-hari para sahabat. Sudah menjadi makanan sehari-hari karena apa? Ayat kursi ini adalah ayat yang paling populer di kalangan umat Islam para sahabat. Sudah pada hafal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat kursi. Lalu dia membaca seperti ini. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Nah, para sahabat, kita bisa melihat dari cara dia membaca ayat suci Al-Quran dengan apa yang dia akui bahwa dia adalah seorang santri yang bahkan menghabiskan waktunya selama 7 tahun di pondok pesantren, ternyata itu semua adalah dusta para sahabat. Dusta. Kenapa dusta? Karena santri itu tidak seperti itu para sahabat. Orang Islam tidak seperti itu. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video ini para sahabat? Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa para sahabat? Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kemurnian Islam. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ketinggian Islam. Bagi siapapun yang mau menghancurkan Islam, yang hendak menghinakan Islam para sahabat, itu semua tidak akan mampu para sahabat, tidak akan mampu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Islam, para sahabat. Bagi siapapun yang mau menghancurkan Islam, yang mau memfitnah Islam, mereka tidak akan mampu, para sahabat, dan tidak akan pernah mampu. Karena apa? Pada hakikatnya Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.